Salah satu tanda kiamat yang diberitakan oleh Al-Quran dalam surah At-Takwir ayat ke-6 adalah bahwa lautan akan dipanaskan. Pertanyaannya adalah, apakah gambaran lautan yang dipanaskan mengisyaratkan lautan itu akan terbakar di akhir zaman? Atau ada makna lain yang lebih dalam? Mari kita kaji ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu sujjirat. Dan apabila lautan dipanaskan. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat dua kata dalam ayat ini. Yang pertama al-bihar, yang kedua sujjirat. Al-bihar artinya lautan dan sujjirat artinya dipanaskan. Kata yang pertama adalah kata al-bihar. Kata ini bentuk jamak dari kata al-bahr. Setidaknya Al-Quran menyebutkan dua kali kata al-bihar dalam bentuk jamak ini. Pertama dalam surah At-Takwir ayat ke-6, wa idzal biharu sujjirat, dan kedua dalam surah Al-Infitar ayat ke-3, wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan diluapkan. Surah Al-Infitar ayat ke-3 ini pun membicarakan salah satu tanda kiamat. Dengan demikian, maka lautan-lautan pada saat akan tibanya kiamat akan terlihat dipanaskan dan juga diluapkan. Kata yang kedua adalah sujjirat, yang artinya dipanaskan. Kata ini berasal dari kata sajjara yusajjiru. Kata dasar dari sajjara yusajjiru terdiri dari huruf asli sin, jim, dan ra, sajara. Ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kata turunan dari kata dasar yang berasal dari huruf-huruf ini didapati ada 3 ayat. Yang pertama dalam surah Ghafir ayat ke-72, Tsumma finnari yusjarun. Mereka kemudian dibakar ke dalam api. Ayat yang kedua terdapat pada surah At-Tur ayat ke-6, wal bahril masjur, dan demi lautan yang dipanaskan. Sementara ayat ketiga ada pada surat At-Takwir ayat ke-6, wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Dari ketiga ayat Al-Quran di atas yang menggunakan kata dasar yang terdiri dari huruf asli sin, jim, dan ra, maka dapat dipahami makna sajara yasjuru, sajara yusajjiru ini mengisyaratkan makna sesuatu yang dipanaskan dan juga sesuatu yang dibakar. Bila kita membuka kamus-kamus yang berbahasa Arab, maka kita akan mendapatkan setidaknya ada 3 arti untuk kata sajara atau sajara ini. Yang pertama, sajara an-nar, auqadaha, ahmaha. Ketika kita ingin menyalakan sesuatu, menyalakan api, itu dikatakan sajara an-nar. Yang kedua, sajara al-ina'a, ay mala'ahu hatta fadha. Ketika kita ingin menuangkan air ke suatu bejana, teko, sampai penuh, itu dikatakan sajara al-ina. Yang ketiga, sajarat an-naqatu maddat sautaha. Jadi ada ketika seekor unta yang memanjangkan suaranya,
Nah, itu dikatakan sajarat an-naqatu. Dari ketiga makna ini, maka setidaknya kita memperoleh gambaran lautan di dalam ayat wa idzal biharu sujurat, suatu gambaran lautan yang airnya meluap, melimpah. Terlihat api menyala-nyala. Yang kedua gambaran ini terlihat menyeluruh dan terlihat sepanjang mata memandang. Panasnya laut adalah topik menarik yang muncul dalam Al-Quran pada surah At-Takwir ayat 6. Dan ketika lautan dipanaskan. Ayat ini memberitakan peristiwa besar yang akan terjadi kelak di akhir zaman ketika lautan akan terbakar api. Deskripsi ini dapat bersifat simbolis atau literal dan telah memicu tentunya diskusi dan penafsiran di kalangan ulama dan mufassirin. Daya tarik laut dapat ditafsirkan dalam beberapa cara. Penafsiran literal menyatakan bahwa lautan sebenarnya akan terbakar akibat peristiwa alam yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti tumpahan minyak atau aktivitas gunung berapi di bawah air. Penjelasan ini didasarkan pada ilmu pengetahuan modern yang mengungkap adanya kandungan minyak dan gas alam dalam jumlah yang besar di bawah dasar laut, sehingga membuat gagasan tentang lautan terbakar tak jauh dari kenyataan. Selain itu, aktivitas vulkanik bawah laut dapat memanaskan air hingga mencapai suhu tinggi sehingga menimbulkan fenomena yang tidak biasa. Penafsiran simbolis menunjukkan bahwa panasnya laut dapat menjadi pertanda gangguan besar dan transformasi radikal yang akan terjadi pada tatanan alam ini. Hal ini dapat melambangkan berakhirnya kehidupan seperti yang dikenal atau perubahan radikal pada ekosistem bumi. Penafsiran ini didasarkan pada pemahaman yang lebih mendalam dan filosofis terhadap ayat-ayat Al-Quran, di mana teks-teks keagamaan dianggap memiliki makna dan tingkat penafsiran yang beragam. Akhirnya, daya tarik laut tetap menjadi topik memang, yang terbuka untuk ditafsirkan dan direnungkan, serta mencerminkan sebagian misteri dan keajaiban dan kemukjizatan teks-teks Al-Quran. Baik penafsirannya literal atau simbolik, hal ini menggugah pemikiran dan mendorong penelitian dan kajian untuk memahami pesan mendalam yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Saudara, penafsiran gambaran laut yang dipanaskan saat tibanya kiamat, baik secara literal maupun simbolis, bahwa daya tarik laut tetap menjadi topik terbuka untuk direnungkan dan ditafsirkan. Semua ini mencerminkan sebagian misteri dan keajaiban dalam kemukjizatan teks-teks Al-Quran Karim. Wallahu a'lam bishawab. Kita jumpa lagi insya Allah dalam penafsiran ayat berikutnya, ayat ke-7 surat At-Takwir. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan. Sadaqallahul azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.